Perkenalkan, saya Jonathan Nathanael Subrana dari kelas Putra B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tool dan equipment otomotif 2. Kamu tahu gak, alat apa yang paling cocok untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau mur dengan ukuran yang tertentu? Yap, betul. Yang paling cocok adalah kunci kombinasi. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak. Berikut ada 9 macam tools dan equipment dengan fungsi serta cara penggunaannya yang berbeda-beda. Yang pertama, kunci kombinasi atau combination wrench. Fungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau mur dengan ukuran tertentu. Terdiri dari 2 sisi. Satu sisi kunci pas terbuka, di satu sisinya sisi kunci ring tertutup. Cara menggunakannya, pilih ukuran kunci sesuai ukuran baut atau mur. Yang kedua, gunakan sisi ring untuk torsi lebih besar atau lebih kuat dan tidak mudah selip. Yang ketiga, gunakan sisi pas untuk pekerjaan cepat, ruang terbatas. 4. Tarik atau dorong kunci ke arah yang benar untuk membuka atau mengencangkan. Jangan gunakan pipa tambahan untuk menambah tenaga karena bisa merusak kunci. 2. Kunci shock atau socket wrench. Fungsinya untuk membuka atau mengencangkan baut dan mur. Dengan bantuan gagang, ratchet atau T-handle atau breaker bar memberikan torsi besar untuk lebih aman untuk baut. Cara menggunakannya, pilih mata shock atau soket sesuai ukuran baut atau mur. Pasangkan mata shock ke gagang atau T-handle. Tempelkan mata shock ke baut. Putar gagang ke arah kanan untuk mengencangkan, ke kiri untuk mengendurkan. Lepas setelah pekerjaan selesai. Cocok digunakan untuk roda, mesin, suspensi, dan chassis. 3. Obeng plus Itu minus boy. atau crosshead screwdriver. Fungsi untuk melepas dan memasang skrup berkepala plus. Cara menggunakannya, yang pertama, pilih ukuran ujung obeng sesuai ukuran skrup. Yang kedua, tempelkan ujung obeng tepat di tengah kepala skrup. Yang ketiga, tekan sedikit dan putar ke arah kanan untuk mengencangkan, ke kiri untuk mengendurkan. Yang keempat, hindari tekanan berlebihan agar kepala skrup tidak rusak. Yang keempat ada obeng minus. Berfungsi untuk melepas dan memasang skrup berkepala datar. Cara menggunakannya, yang pertama, pilih obeng dengan lebar mata sesuai celah skrup. Masukkan ujung obeng ke alur skrup. Putar perlahan ke arah kanan untuk mengencangkan atau ke kiri untuk melonggarkan. Gunakan tekanan cukup agar tidak selip. Yang kelima ada micrometer. Berfungsi untuk mengukur diameter luar atau ketebalan benda dengan ketelitian tinggi, kurang lebih 0,01 mm. Cara menggunakannya, yang pertama, bersihkan permukaan pengukur dan benda kerja. Yang kedua, putar timbal hingga benda terjepit di antara spindle dan anvil. Gunakan ratchet untuk memberikan tekanan ukur yang pas. Baca hasil skala pada skala utama dan skala putar timbal. Yang kelima, lepas benda kerja setelah pengukuran selesai. Umumnya digunakan untuk mengukur batang klep, journal crankshaft, pin piston, dan lain-lain. Yang keenam ada kunci T atau T-wrench. Fungsi untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan cepat, terutama pada posisi yang agak dalam. Cara menggunakannya, pilih ukuran kunci T sesuai ukuran baut atau mur. Masukkan ujung kunci ke kepala baut. Yang ketiga, putar gagang T searah jarum jam untuk mengencangkan dan melawan arah untuk membuka. Pegang di tengah gagang untuk putaran cepat atau di salah satu sisi untuk torsi lebih kuat. Cocok untuk bagian karburator, kepala silinder, dan blok mesin. 7 ada valve spring. Valve spring kompresor, menekan bekas katup. Fungsinya untuk menekan bekas katup agar dapat melepas atau memasang katup. Pengunci katup dan seal katup pada kepala silinder mesin. Cara penggunaannya, yang pertama, letakkan kepala silinder pada meja kerja yang rata. Pasang ujung bawah alat pada permukaan kepala katup dan ujung atas pada pegas katup.
Putar tuas atau sekrup penekan hingga pegas katup tertekan. Lalu lepas pengunci dengan pinset atau magnet. Yang kelima, kendorkan alat perlahan untuk melepas pegas. Lakukan langkah sebaliknya untuk memasangnya. Hati-hati, jangan tekan terlalu cepat agar tidak merusak pegas atau pengunci katup. Yang kedelapan, piston ring kompresor atau penekan ring piston. Fungsi untuk menekan dan menahan ring piston agar piston mudah dimasukkan ke dalam silinder tanpa ring patah atau terjepit. Cara penggunaannya, yang pertama, pasang ring piston ke alur piston dengan benar. Kedua, letakkan piston ke dalam alat ring kompresor. Ketiga, kencangkan alat dengan kunci L hingga ring piston tertahan rapat. Keempat, tempatkan piston di atas lubang silinder. Yang kelima, ketuk perlahan kepala piston dengan gantang palu kayu hingga masuk sepenuhnya. Yang keenam, lepas alat setelah piston masuk ke dalam silinder. Pastikan arah pemasangannya piston tidak terbalik. Yang kesembilan ada kunci roda atau cross wrench. Fungsinya untuk melepas dan memasang roda kendaraan secara manual. Cara penggunaannya, yang pertama, tempatkan kendaraan pada permukaan datar, pasang rem tangan. Pilih ujung palang sesuai ukuran mur roda. 3. Pasang ujung palang pada mur, putar ke kiri untuk membuka atau ke kanan untuk mengencangkan. Gunakan berat badan untuk membantu membuka mur yang keras. Setelah mengganti roda, kencangkan mur secara menyilang agar seimbang. Tipsnya, jangan gunakan pula palang untuk membuka mur saat kendaraan masih terangkat dongkrak. Bisa mengakibatkan jatuhnya kendaraan. Jadi kesimpulannya, tool dan equipment adalah peralatan yang sangat efisien untuk mendukung sebuah pekerjaan dengan sangat presisi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil kerja dan mengurangi risiko kecelakaan. Sekian presentasi saya, terima kasih.